Jos, ini sekarang aku lagi. Halo. Oh, selamat ulang tahun. Halo Kumba. Lihat mana sini? Oke. Kita mau ke Yarsi. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dia masuk ke Yarsi bersama para bos-bosnya. Just ikutin terus. Kita langsung Yarsi itu udah kayak rumah guys, di sini semuanya komplit, terus semua perawat dan ini ramah banget. Yarsi. Putih kok gue jadi deg-degan ya. Kedatangan MC Kondang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua udah pada duduk, udah pada capek ya? Ya, belum pada capek. Iya, sekarang belum pada capek, jam 1 nguap-nguap ya. Ya, yang pasti aku senang banget bisa diundang di acara yang begitu intimate banget ya, dari keluarga besar Yarsi. Tepuk tangan dulu dong. Aku pun baru sekarang ini lagi senang dan cintanya dengan Yarsi. Jadi semua teman-teman kalau aku lagi di TV, kalau lagi cerita tentang kesehatan, jawabanku cuma satu, udah ke Yarsi aja. Udah ke Yarsi aja. Jadi kalau aku bilang karena aku udah ngelihat sendiri semua fasilitas yang ada di sini dan dokter-dokter yang hebat, perawat-perawat yang sangat ramah dan membuat semua pasiennya itu punya semangat dan ingin cepat sembuh. Jadi aku bilang kayaknya tahun ini dan seterusnya Yarsi harus ada di urutan pertama deh. Amin. Yang ada di sini semua pada dapat hadiah apa enggak? Enggak, bukan mau dapat hadiah apa enggak? Ada yang belum dapat? Siapa yang belum dapat? Aduh, kalau banyak mundur deh. Tadi niatnya saya pikir 10 orang, Bu. Maju 6 orang. Banyak banget. Banyak banget. 6. Ya. Oke. Jadi ke atas mau ngapain nih? Ya, aku langsung kasih 100.000. Oke? Ya, siap. Cangkir, kencur, cengkeh. Cangkir, kencur, cengkeh. Oke? Siap? Cuman bisa 2 kali. Ya. 3, 2, 1. Cangkir, kencur, cengkeh. Cangkir, kencur, cengkeh. Salah. 1. Cangkir, kencur, cengkeh. Cangkir, kencur, cengkeh. cangkir kencur cengkeh, cangkir kencur cengkeh, cangkir kencur cengkeh, cangkir. Ya. 3. Cangkir kencur cengkeh. Nggak bisa. Cangkir, kencur, cengkeh. 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 10. Cangkir, kencur, cengkeh. 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 Oke, selamat. Terima kasih. Ini menjadi rezeki ya buat siapapun yang ada di sini, ya. Tapi yang apa sih? Orang belum. Ya, ini kita kasih dulu. Nih, bocah-bocah Pak. Ya, nih bocah-bocah berdua. Oke, terima kasih.
Ini saya kasih ya. Oke, ucapin selamat ulang tahun buat Yarsi coba. Ucapin dulu. Selamat ulang tahun Yarsi. Mic-nya dong. Ya. Ya, selamat ulang tahun Yarsi. Semoga Yarsi makin maju dan makin sukses. Jaya, jaya, jaya. Yes. Udah selesai jus, ini kita mau jalan kembali. Terima kasih banyak ya, terima kasih banyak loh. Ini udah diundang di Yarsi, ini orang-orang hebat yang selalu kalau kita ada apa-apa pasti kita tanya dulu ya dari Yarsi. Pokoknya sukses terus. Apa ucapannya buat Yarsi? Moving forward together. Maju bergerak bersama. Berkaca-kaca loh Mas Ruben datang tuh. Waduh, Rasanya, amin. ya Allah, Aku juga senang alhamdulillah. banget punya keluarga baru di Yarsi. Pokoknya Masya Allah. untuk semuanya ini aku bilang kalau aku lagi nge-vlog ya, ini yang lagi aku jalanin yang sesungguhnya. Pokoknya semua kesehatan dan apapun itu percayakan sama Yarsi. Oke, terima kasih. Happy birthday Yarsi. Terima kasih Mas Ruben dan tim Yes. MOP. Ya, thank you. Sekarang ini aku udah sampai di tempat yang berikutnya buat ini kayak travel fair gitu loh, tapi apa gitu namanya. Nah, aku diundangnya sama Hamdan Tour, tempat yang nanti akan travel yang nanti akan aku gunakan untuk umroh di bulan Agustus. Kalian udah pada ikut belum? Umroh bareng sama aku di bulan Agustus. Sekarang yuk umrohnya. Ikutin terus yuk. Sini ya. Oke Jus, ikutin terus ya. Ayo guys, ada Mbak Neneng lagi ya? Iya dong. Ada Mbak Neneng lagi ini ya. Nanti Mbak Neneng yang nganterin kita doang. Nanti ya. Iya. Ini nih yang punya Hamdan Tournya. Ini mereka masih muda tapi udah sukses bener. Iya. Awas. Lihat ya. Ini akan masuk ke dalam. Waalaikumsalam. Wow, terima kasih. Halo. Baik, senang ya, terima kasih ya. 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 Yes. Yang pasti ini spesial cuma ada di International Islamic Expo 2025. Yes. Silakan langsung aja perwakilan Bapak untuk langsung naik. Iya, baik untuk mengambil talk show-nya. Ya. Jangan kali ini dipersilakan langsung dari perwakilan Bapak. Oke. Sekali lagi tepuk tangan untuk Hamdan. Oke, terima kasih Kak mungkin di sini semuanya. Ya. Selamat sore Kak Ruben dan Ibu, apa kabar? Baik. Oke, boleh duduk. Oke, selamat sore semuanya. Baik Kak Ruben Kansu, sebelumnya apa kabar sih Kak Ruben? Baik, seperti yang sekarang ini sehat, ada di tengah-tengah sini semuanya, alhamdulillah. Oke, mungkin kemarin-kemarin juga sempat sempat viral mungkin ya, berita kalau berunsur tiba-tiba ini kan masuk sejalannya panjang Ya. Itu macam untuk perjalanan spiritual dari Naroben Unsur Ya. sehingga menuju Muslim.
Oke, jadi singkat cerita di 4 tahun terakhir itu saya sudah fokus untuk ingin tahu lebih dalam lagi dan terus ingin menanyakan sama satu orang yang supaya saya tidak bingung. Nah kebetulan karena saya di TV sering sekali wawancarai Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Ustadz D. Nah di saat saya lagi menginterview, di saat itulah saya lagi mencari pertanyaan yang sebenarnya saya nyaman jawabannya. Gitu. Ya udah, akhirnya langkah awal saya pertama adalah menentukan siapa yang mau saya selalu gangguin. Itu. Dan ya saya akhirnya udah lama juga berteman dengan Habib Usman. Jadi ya Habib Usman pada saat saya lagi dalam proses itu, dia juga awalnya sebenarnya nggak begitu tahu, karena kalau ketemu itu ya saya hanya bertanya pertanyaan yang ringan doang. Saya di situ semakin pengen banyak tahu, dan karena ada beberapa pertanyaan yang lebih pribadi, jadi saya lebih ke rumah beliau gitu kan. Kebetulan sama istrinya juga saya pernah satu pekerjaan bareng kan, jadinya ya bermain aja, ngobrol terus. Kalau udah ngerasa berat banget pulang karena tidak mau ada hal yang saya sudah dapat ilmunya, akhirnya ada satu pertanyaan yang mengajar jadi hilang yang udah ada kan. Jadi saya pulang selalu bawa bekal, oke, saya punya jawaban dari pertanyaan saya yang ini. Setiap pertanyaan pasti langsung ada jawabannya dari Habib Usman juga. Gak pernah lebih dari 2 pertanyaan. Tapi jawabannya, menjelaskannya semuanya itu pasti lama. Karena dari satu pertanyaan ya, karena Ibu ya saya kan presenter ya. Jadi setiap satu jawaban pasti saya bertanya lagi gitu. Jadi sebenarnya pada saat bulan Ramadan kemarin itu saya sudah Muslim. Tapi karena saya tahu betul saya sering muncul di TV, jadi kalau seandainya saya informasikan dari sebelumnya, itu pasti saya akan ada berita ini, dan ibadahnya itu pada saat Ramadan kemarin takutnya jadi nggak fokus. Gimana kemarin kan Ramadan menjadi Ramadan pertama saya kan, gitu. Jadi saya cuma bilang kalau tiba waktunya saya pasti akan kasih tahu. Tapi di Ramadan tahun kemarin itu benar-benar Allah jawab semuanya cepat sekali. Jadi sebelum saya memutuskan itu, saya cuma bilang ya Allah, mudah-mudahan saya nggak mau ngambil acara sahur dulu deh, nggak mau ngambil acara, kalau bisa acara buka puasanya 2 minggu aja, 2 minggunya saya mau fokus ibadah gitu. Dijawab semuanya pas, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Saya dikasih sibuk banget di bulan Ramadan tuh 2 minggu, 2 minggu pertama, 2 minggu terakhir apa yang saya minta semuanya terjawab. Jadi begitu indahnya proses perjalanan saya tanpa saya mesti menceritakan dengan banyak orang gitu. Dan pada saat itu teman sepekerjaan saya kayak Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, Ivan Gunawan itu nggak tahu. Tapi yang paling banyak curiga ya Ivan Gunawan. Dia banyak curiga karena dia sering bawain makanan, tapi saya pasti nggak makan. Nggak, nanti aja. Itu jarang tuh. Biasanya saya nyomot. Tapi kalau ini saya nggak mau. Terus dia suka ngetes minuman. Nggak, gue nggak suka. Kapan lu nggak suka ini? Iya, nggak tahu, gue nggak enak perutnya gitu. Curiga sedikit kan? Dia ada curiganya. Jadi karena saya berteman sama beliau itu sudah bertahun-tahun, jadi dia bilang enggak. Jawaban gue, lu kayaknya udah Islam nih gitu. Nah, ini yang saya bilang pada saat itu karena saya tertutup. Bahkan orang yang nemenin saya pun gak ada yang tahu. Mau lebaran, mau ke mau sholat id nih besoknya. Aduh, gue sholat id di mana ya? Rame nih ah. Aduh, rame nih ah. Gitu kan? Ya tiba-tiba Ruben Onsu ada di masjid, menurut lo apa nggak rame tuh? Rame nih ya. Jadi saya janjian sama Lesti.
Oh, Lesti Kejora. Iya, sama Bilar. Saya janjian, yuk takbiran di Senayan City. Gitu. Nah, kalau Lesti tahu. Lesti udah tahu. Lesti tahu. Tapi saya tahu kalau Lesti mah bisa dia bisa menutup rapat gitu. Saya bilang, yaudah kok kita takbiran di Senayan City yuk. Oke. Kayaknya tapi gue nggak bisa deh kalau sholat bareng lo. Aku bilang gitu. Nah terus kata dia gini, ya udah nggak ah. Soalnya lu kan di barisan perempuan, gue kan masih Bilar. Ya kan takutnya si Bilar telat lagi, apalagi dah gue sendirian tadi sana gue telengak-telengok ya kan. Gak mau deh. Sama siapa ya? Ini mulut ucap. Siapapun yang ketemu gue di Senayan City, kalau itu temen gue dan gue kenal, gue sholat id sama dia. Jalan nih, kan kebetulan saya tinggal di Permata Hijau, jadi ke Senayan City tuh biasa gitu. Udahlah, siapa aja pokoknya temen yang gue kenal walaupun cuma sekali 2 kali. Pertama kali gue masuk lobi dan dia, gue ketemu dia dan gue akan sholat idnya sama dia. Gitu. Akhirnya saya sampailah Senayan City. Baru masuk lobi, agak belok kanan dikit, eskalator situ, turunlah Ivan Gunawan sama Anwar BAB. Dia langsung, Oma, sialan dia lagi. Agak fokus ya. Iya, itu yang saya bilang, gila ya, gue nggak bisa jauh-jauh dari dia emang ya. Jadi sama dia itu nggak saya rencanakan tanya dia. Jawaban dia gini, udah gue tebak lo Islam kan. Terus berisik lo. Udah. Dan akhirnya besoknya sholat id bareng Sama Igun. Enggak Anwar kan kakak kembar. Jadi sama Ivan Gunawan. Jadi saya udah sholat id sama dia. Oke. Terus ditinggal. Terus ditinggal gimana tuh? Kan sholat id kan setahu saya masih setengah 6 jam 6. Saya disuruh standby di rumah dia setengah 5 pagi sama Habib Usman. Bib, ente sholat id di mana? Di rumah aja sini, bareng di sini gitu. Aduh, dia kan jamaahnya banyak banget kan. Kita berrelasi, kita kayak sekretaris kita di belakang dia. Ya ini Bib, dikabarin. Tapi kayaknya ini sama Igun, oke. Emang kalau sholat id jam berapa sih Bib? Setengah 7 udah mulai biasanya. Lah gue setengah 5, kurang ajar nih si gendut. Ya karena saya pendatang baru ya, jadi saya oke deh. Berharap habis sholat id kayak di TV-TV gitu kita makan ketupat ya. Wah makan ketupat, makan ini. Di rumah dia nggak ada, adanya pempek. Lo kebayang nggak jam setengah 8 pagi kita makan cuka di rumah dia? Janggal ya. Iya. Itu lambung langsung ada terasa ya. Kata dia, ketupat udah biasa. Kita makan pempek. Terus saya bilang, emang lu gak ada yang masak aja gak ya lo? Kebetulan ya alhamdulillahnya mungkin seperti yang saya cerita di YouTube saya. Itu saya ini lahir dari 80% muslim. Gitu. Jadi akhirnya saya bisa bersilaturahmi lagi itu ya udah Allah punya mau sebenarnya. Karena bagaimana ketika saya memutuskan untuk muslim, ketika saya cuman mengucap satu kata ikhlas, udah dari situ semuanya dipermudah sama Allah, semuanya. Sekarang kan alhamdulillah nih, nah Ya. kan udah maaf. Pertama kali perasaannya dia sudah mengucapkan asyhadu an. Gimana tuh perasaannya? Saya ketika 2 kalimat syahadat ya, itu berjalan lancar, tenang, sesuai dengan apa yang saya mau. Tapi perjalanan saya ketika saya memutuskan untuk muslim, yang saya pertanyakan berulang-ulang adalah, Bib, bagaimana sholatnya saya? Karena saya ingin sekali, saya nggak hanya bisa sholat, tapi saya paham betul bagaimana kita menjalankan sholat dengan baik, bacaannya dengan baik. Tapi kembali, Habib Usman membuat jawaban di hati dan pikiran saya serta telinga saya itu tenang. Sehingga saya bilang, oke Bib, semuanya saya serahkan gitu.
Makanya pada saat yang saya tanyakan terus, Bib bagaimana sholatnya? Bib bagaimana bacaannya? Bib, wah itu terus saya. Jadi dia tidak ada merasa terganggu dengan pertanyaan saya terus, karena itu yang saya ulang-ulang. Sebelum saya ambil wudhu, ketika sebelum syahadat gitu ya, itu lagi yang saya tanya. Bib, kalau nggak ada Habib gimana saya sholat? Gitu. Terus jawabannya beliau yang membuat saya tenang. Islam itu mudah. Allah pasti permudah. Berarti sekarang udah hafal lah surat pendek gitu kan? Oh iya, karena Ikhlas, hafalan gitu. iya itu sama lingkungan saya diuji kayak ujian terus. Iya, mau di pesawat, di bandara, di studio, dites mulu. Oh sama dia mah udah. Surat Al-Baqarah, coba surat Al-Baqarah. Iya, dia. Jangan ya, Al-Baqarah ya. Iya, terus dia suka ngebandingin sama anak kecil sama anaknya Habib, kan gue kalah pasti kan? Iya kan? Iya dia. Teman makanya dan topik pembicaraan kita berteman jadi berbeda lagi sekarang gitu. Jadi kalau subuh tuh aku teleponan sama dia gitu. Udah subuh belum lo? Gitu. Berantem lagi, tapi saling ingetin sholat gitu. Iya. Terkadang ada sesuatu yang ada di pikiran kita tidak bisa kita ucap. Menjaga ucapan, menjaga pikiran yang selalu negatif, akhirnya sholat aja. Dengan sholat ya akhirnya seperti saya manja, cerita gitu. Hal-hal yang gini, apapun itu. Jadi saya udah walaupun Allah udah pasti tahu semuanya, tapi makanya ketika saya sholat itu saya tenang. Dan terus dimana setelah sekarang ini terus punya rasa rindu, bagaimana kalau apa yang terjadi kalau saya lupakan sholat, itu yang saya selalu punya rasa takut. Jadi harunya saya itu saya nggak bisa bilang semuanya, pokoknya saya mengikuti kata hati. Jadi pada saat hatinya lagi senang ya saya sampaikan terima kasih Allah gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang menjadi hambatan, menjadi unek-unek sendiri gitu ya, ya cerita. Jadi ya nggak pernah menganggap sebuah masalah itu akhirnya menjadi terlalu berat, menjadi tidak akan pernah ada jalan keluarnya, enggak. Dan Tur ini terima kasih banget loh sudah banyak menjelaskan tentang umroh dan banyak mengajarkan juga. Yang pasti kita sama-sama pergi ke sana di tanggal 28 Agustus karena tempatnya terbatas. Jadi kalian langsung aja daftar sekarang ya.